Kita anggap saja pengkhianatan dan kecurangan itu memang terjadi. Dan jika itu semua terjadi karena keinginan rakyat atau disetujui oleh rakyat, terus para pemrotes mau apa? Kita bahas dari pengkhianatan terlebih dahulu. Merubah undang-undang agar sesuai dengan tujuan kita pun, jika itu dilakukan dalam koridor undang-undang juga, apakah itu juga termasuk dalam sebuah kecurangan? Dan saya melihat bahwa satu-satunya alasan mengapa Pak Jokowi harus melakukan ini adalah karena, ini saya katakan sekali lagi dan lagi, adalah untuk menghalangi Anies Rashid Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Sengkarut pemilu dan kemenangan Prabowo Gibran yang masih dipermasalahkan dengan sebuah narasi tentang pengkhianatan dan kecurangan. Tapi let's entertain the idea. Kita anggap saja pengkhianatan dan kecurangan itu memang terjadi. Dan jika itu semua terjadi karena keinginan rakyat atau disetujui oleh rakyat, terus para pemrotes mau apa? Tapi betulkah rakyat di sini memang menginginkan atau memaklumi terjadinya pengkhianatan dan kecurangan itu tadi? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Prabowo dan Gibran ini dianggap menang karena pengkhianatan dan kecurangan. Tapi kembali lagi di sini, jika ternyata kecurangan tersebut adalah sesuatu yang nggak dipermasalahkan oleh masyarakat, terus masalahnya di mana? Biarkan saya memberikan ilustrasi yang sederhana. Ada sebuah halte bus yang resmi, tapi berjarak 100 meter sebelum halte bus tersebut, ada halte bayangan yang ternyata lebih dekat kepada sebuah perumahan yang ada di situ. Sedangkan masyarakat perumahan jika harus berjalan jauh 100 meter, maka mereka harus kepanasan atau melalui jalanan terlebih dahulu, sehingga akhirnya terbentuk halte bus bayangan di situ tadi. Apakah kita akan menyalahkan orang-orang yang terus kemudian lebih memilih tempat yang lebih dekat, yang lebih sesuai dengan keinginan mereka dan lebih mudah? Memang secara peraturan halte bus yang resmi itu ada berjarak 100 meter itu tadi. Tapi marilah kita pinggirkan dulu peraturan yang harus tetap kita patuhi dan kita coba untuk berpikir, apakah jangan-jangan waktu perancangan halte bus yang jaraknya 100 meter ini tidak dilakukan sebuah riset, dilakukan sebuah studi, sebuah preliminary plan atau rancangan awal, sehingga rancangan tersebut salah. Dan seharusnya membuat halte busnya itu ada di sini, bukan di tempat yang jauh ini tadi. Maka boleh kita katakan bahwa orang yang berpendapat lebih banyak, inilah yang harusnya difasilitasi. Bukan dengan membuat sebuah fasilitas baru, tapi tidak memikirkan orang-orang yang ada di sini. Maka saya kira itulah pemilu yang terjadi beberapa hari ini. Kita bahas dari pengkhianatan terlebih dahulu. Hijrahnya Jokowi, Gibran, dan Bobi dianggap sebagai sebuah pengkhianatan kepada PDIP atau lebih lagi kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang dianggap memberikan karpet merah untuk keluarga besar Jokowi ini agar bisa memiliki kekuatan dan memerintah di tempat-tempat yang strategis, Medan, Solo, Jakarta, dan terus kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Tanpa kita mencoba untuk menguji sebuah ide bahwa apakah ini Jokowi yang berjasa pada PDIP atau sebaliknya, maka kita boleh katakan bahwa ini semua adalah keputusan politik yang akan sulit jika kita melihatnya menggunakan kacamata hubungan interpersonal berdasarkan budaya atau adat setempat yang mungkin akan diwakili oleh kesantunan, kepantasan, dan hal-hal yang lainnya. Maka kita harus melihatnya menggunakan kesantunan politis, kepantasan politis, dan apapun itu, tapi sematkan kata politis di belakangnya. Maka kita akan mengingat kembali perjanjian batu tulis yang pernah dilakukan oleh Pak Prabowo dan Bu Mega. Pak Prabowo dan Gerindra ini menganggap Ibu Mega di sini tidak menepati perjanjian yang mereka sudah buat sebelumnya dengan mencalonkan Jokowi saat itu menjadi calon Presiden Republik Indonesia di periode pertamanya 2014 silam. Tapi elit PDIP di sini membantah bahwa karena pemilu yang memasangkan Ibu Megawati sebagai calon presiden di periode keduanya bersama dengan Pak Prabowo sebagai wakil presidennya tidak berbuah kemenangan, maka memberikan sebuah alasan untuk mereka akhirnya boleh melanggar atau tidak menepati perjanjian batu tulis tadi. Karena kan perjanjian awalnya sudah tidak terjadi, maka di bawahnya ini terus kemudian menjadi gugur. Dan tentu saja ini adalah hal yang tadi saya katakan. Kalau kita lihat secara kacamata kesantunan, kacamata etika dalam kehidupan budaya Indonesia dan adat ketimuran, mungkin akan sangat salah adanya. Tetapi dalam politik, ini akan beda ceritanya. Yang kedua, mari kita bahas tentang kecurangan, di mana Presiden Jokowi dianggap sudah mempersiapkan semuanya sejak awal. Atau paling tidak itu yang ingin dinarasikan oleh Dirty Vote. Aparat desa lewat kepala desa yang sudah disiapkan sebelumnya, dan pemekaran wilayah seperti Papua untuk menaikkan jumlah syarat daerah
kemenangan tempat dilakukan pencoblosan. Maka kecurangan yang melibatkan keputusan Mahkamah Konstitusi, pendistribusian bansos yang dilakukan langsung oleh Pak Jokowi dengan nilai yang dianggap tidak masuk akal karena lebih tinggi dibandingkan anggaran COVID, serta penggunaan pengaruh untuk mempengaruhi aparat desa, mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Maka kita akan katakan bahwa kecurangan ini dalam hal apa? Jika kecurangan tersebut dilihat lagi dari kacamata adat budaya, maka tentu saja tidak hanya hal itu tadi, tapi banyak hal dalam perpolitikan ini akan menjadi salah karenanya. Tetapi selama apa yang dilakukan tidak melanggar konstitusi dan hal-hal yang terus kemudian terjadi ini masih dalam koridor undang-undang yang berlaku, maka akan sulit mengatakan ini sebagai sebuah kecurangan. Apakah mengulur-ngulur membuang bola dalam injury time pertandingan sepak bola untuk mengulur waktu agar tidak terjadi gol di kandang sendiri, ini adalah sebuah kecurangan? Maka bahkan merubah undang-undang agar sesuai dengan tujuan kita pun, jika itu dilakukan dalam koridor undang-undang juga, apakah itu juga termasuk dalam sebuah kecurangan? Dan jika memang iya, kecurangan atau pengkhianatan itu terjadi, apakah masyarakat mempermasalahkan hal tersebut itu tadi? Maka kita harus kembali kepada jejak forensik yang ada. Apakah Pak Jokowi memang pantas untuk kita sebut sebagai pengkhianat, sebagai seseorang yang curang, orang yang mengutamakan kepentingan keluarganya dan berniat untuk membuat politik dinasti sejak dahulu? Maka marilah kita lihat rekam jejak Jokowi, Gibran, dan Bobi, yang mana tentu saja akan sulit untuk kita mencari sesuatu yang akan bisa mendiskreditkan mereka bertiga. Kalaupun ternyata ini adalah hal yang bersifat pemilihan atau kebijakan yang tidak sesuai, anggapan melakukan sebuah pemilihan terhadap sesuatu yang lebih menguntungkan seseorang di sekitar mereka, ini tetap harus melalui sebuah penilaian yang harus dilakukan secara resmi dan diaudit secara proper. Maka kita akan lihat apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini tadi. Apakah mereka memang terlihat membuat sebuah perusahaan yang terus kemudian menguntungkan mereka secara pribadi, menjatuhkan tender-tender kepada orang-orang yang dekat dengan mereka, atau adanya pertambahan kekayaan yang signifikan yang terjadi di antara ketiganya. Jika hal ini tidak bisa dibuktikan secara resmi, maka saya kira apapun itu hanyalah sebuah teori insinuasi. Dan lagi pula, mustahil mereka bertiga akan menghancurkan reputasi yang susah-susah mereka bangun. Dalam perjalanannya mereka ini nggak mengambil benefit finansial daripadanya. Sehingga hal ini harusnya menjadi sebuah pertimbangan sebelum orang-orang yang mengaku kecewa terhadap Jokowi ini melancarkan serangannya. Apakah betul Jokowi sudah berubah? Maka seharusnya melihat kembali ke belakang dan mencoba menilai secara objektif akan menemukan jawabannya. Maka kita akan tahu bahwa desperate times demand for desperate measures, atau waktu-waktu yang genting dan krusial dan sangat-sangat menentukan. Ini membutuhkan sebuah keputusan yang juga ajaib atau di luar nurul dan juga membuat kita nggak habis fikri. Dan saya melihat bahwa satu-satunya alasan mengapa Pak Jokowi harus melakukan ini adalah karena, ini saya katakan sekali lagi dan lagi, adalah untuk menghalangi Anies Rashid Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi, sepertinya ini semua dilakukan untuk menghalangi Anies Rashid Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena itulah yang nyaris terjadi kemarin. Saya setuju dan saya sudah katakan di konten-konten sebelumnya, Mas Anies ini adalah seorang kandidat yang sangat-sangat ideal. Seseorang yang secara skill dan juga kemampuan ini paling presiden di antara yang lainnya. Tetapi tentu saja menentukan dan memastikan pemimpin bangsa tidak hanya dilihat dari orang ini berkompeten saja atau tidak. Karena prosesnya saja melalui sebuah proses politik yang sangat panjang. Maka keberadaan Anies Rashid Baswedan sebagai entitas yang bebas, meskipun terafiliasi dengan sebuah partai tapi tidak bisa dikendalikan oleh partai tersebut tadi, dan punya rekam jejak yang pernah melakukan riding the wave terhadap sebuah aksi intoleransi yang dilakukan oleh segelintir ormas saat Pilkada DKI silam, ini akan sangat berpotensi memunculkan pola pikir, keputusan-keputusan, dan perubahan arah yang akan jauh berbeda dibandingkan apa yang sudah ada. Apalagi melihat bahwa yang dilakukannya ini jelas mengusung tema perubahan, yang artinya jika ternyata Anies Rashid Baswedan menang, maka oposisi yang tadinya memiliki perbedaan sudut pandang ini akan ada dan memerintah di Republik Indonesia. Saya ingat pernah mengisi acara di sebuah bank milik pemerintah Jawa Barat
Langsung tahu ya Bang ya apa ya. Yang kala PKS masih ada sebelum Kang Emil ini menjabat di sana, Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur, ini semua jajarannya itu dipenuhi orang-orang dari PKS. Dan saat Kang Emil menjabat, ini semua yang di sana sepertinya menurut dugaan saya ini digantikan. Jadi perpolitikan yang menentukan arah kemana sebuah perusahaan atau negara ini akan berjalan itu memang ada. Yang mana oposisi tersebut sangat dipengaruhi oleh like and dislike terhadap idea atau gagasan yang ada sebelumnya. Dan lebih ditakutkan lagi saat oposisi ini nanti berkuasa, maka akan terjadi pergantian total yang akan membuat apa yang kemarin sudah di set up selama hampir 2 periode ini harus kembali ke titik nol dan reformasi seperti dulu ini terjadi lagi. Artinya Bang Denny Darko tidak mendukung adanya reformasi. Saya kira reformasi itu diperlukan jika keadaannya memang sudah sangat darurat. Tapi dengan apa yang sudah terjadi, jika ini harus dimulai dari nol lagi, saya kira kita tidak mau negara kita ini seperti lagu poco-poco, mundur, maju lagi, mundur, maju lagi. Maka menghadang oposisi, menghadang perubahan yang total, inilah yang akan dihalangi oleh Pak Jokowi. Suka atau tidak suka, itulah yang sepertinya terjadi. Lalu apakah perubahan itu tidak perlukan? Tentu saja diperlukan. Tapi kita seharusnya juga tahu dan sadar bahwa demokrasi yang kita gunakan ini masih belum menemukan bentuk idealnya. Demokrasi parlementer yang terus kemudian berubah menjadi demokrasi terbuka, ini sepertinya masih belum sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Satu suara untuk satu pilihan. Walaupun itu memberikan sebuah kesempatan untuk seseorang bisa maju tanpa mereka harus mengikuti kaderisasi dalam partai yang kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama dan juga kasak-kusuk yang gak gampang. Tetap harus menemukan sebuah cara yang ideal. Tidak hanya dengan cara mengadopsi, tapi mengadaptasinya. Ini disampaikan dan mungkin itu adalah jawaban dari pendapat Pak Prabowo tentang bagaimana demokrasi ini melelahkan. Belum lagi jika IKN dan PSN yang selama ini dilakukan itu harus di restart ulang. Bahkan banyak proyek yang mangkrak, kebijakan yang tidak diselesaikan. Tapi kalau ternyata hal ini bisa digantikan dengan yang lebih baik, bukankah ini juga akan demi kebaikan bangsa? Betul sekali. Tetapi kita seharusnya sadar bahwa kondisi saat ini adalah kondisi di mana geopolitik di sekitar kita dan di luar negeri ini dalam kondisi yang kurang kondusif. Dan kita tidak memiliki sebuah luxury atau kemewahan untuk bisa memulai ini sekali lagi. Kita akan tahu bahwa hal-hal seperti peperangan di Ukraina dan Rusia, juga pendudukan Palestina oleh bangsa Israel adalah sesuatu yang pasti akan mengakibatkan banyak hal yang akan mempengaruhi perpolitikan dalam negeri Indonesia juga. Belum lagi ketegangan di Laut Cina Selatan yang semakin harinya semakin meningkat. Maka bukan saatnya kita di dalam negeri berusaha untuk menggantikan sesuatu yang sudah ada dan mencoba untuk membuktikan bahwa kita lebih baik daripada saudara-saudara kita. Oposisi seharusnya tidak melakukan hal itu tadi, tapi sebagai pengontrol agar apa yang dilakukan ini masih tetap dalam tracknya. Tapi apa yang terjadi? Setiap 5 tahun sekali, semua orang tiba-tiba merasa mampu, merasa yakin, dan melakukan segala cara agar mereka bisa naik menjadi pemimpin Indonesia. Meskipun cara tersebut harus menggunakan cara yang memecah belah bangsa Indonesia dengan menaikkan perbedaan kita tentang agama, kesukuan yang memicu terjadinya polarisasi yang nyata dalam masyarakat kita. It is Jokowi against the world, atau Pak Jokowi yang memang melawan semua orang yang di sini. Dahulu dia yang dianggap sebagai seseorang yang membawa Indonesia kepada gerbang baru pembangunan dengan slogan kerja-kerja-kerjanya. Saya masih ingat waktu Jokowi dilantik di 2014, majalah Times menunjukkan wajahnya dengan sebuah caption yang mengutip judul dari film Star Wars yang pertama, A New Hope, sebuah harapan baru. Dan saya masih percaya bahwa Pak Jokowi masih dalam tracknya. Mungkin banyak orang di sana yang mulai mempertanyakan dan menganggapnya sebagai seorang pengkhianat. Tetapi untuk saya, perjalanan melawan pendudukan negara asing yang masih nyata terjadi di Indonesia, ini bukanlah jalan yang terang, mulus, ramai oleh teman-teman, dan penuh dengan pujian. Ini adalah jalan yang sempit, terjal, menanjak, sepi, dan sangat menakutkan. Dan sangat rawan menimbulkan kecurigaan dari orang-orang yang awalnya adalah kawan. Dan kita harus bersyukur bahwa ternyata Pak Jokowi telah menemukan seseorang yang tadinya adalah lawannya, yang berubah menjadi teman seperjuangan, teman sesama patriot yang merelakan dirinya untuk dihujat dan dicaci maki demi perjuangan Pertiwi dan negeri ini. Meskipun banyak pertanyaan muncul, akankah Prabowo dan Jokowi ini akan bisa terus bersama ataukah mereka nanti akan bubar jalan juga seperti Jokowi dan Mega? Dan mungkin ini adalah bahan prediksi kartu saya yang berikutnya nanti.
Tapi jelas di sini akan datang satu hari di mana orang-orang yang saat ini membenci Jokowi akan mengerti dan memberikan simpati yang seharusnya didapat hari ini. Dan sekarang tergantung kepada kita. Mau melihat realita dan fakta ini sejelas-jelasnya, melakukan apa yang harus dilakukan untuk menanggulanginya, atau menyerang kepada teori naif tentang pengkhianatan dan kecurangan yang seharusnya tidak terjadi. Sedangkan bangsa-bangsa di luar sana yang ingin menjajah negeri kita dan masih melakukannya, ini jelas-jelas melakukan kecurangan dan pengkhianatan kepada bangsa kita. Atau jangan-jangan demokrasi yang mereka ajarkan kepada kita, yang plek-ketiplek demokrasi barat, adalah siasat mereka meninabobokan bangsa Indonesia. Jika kalian menyukai konten saya dan bertahan hingga akhir video ini, maka seharusnya kalian sudah mencet tombol subscribe. Dan jika konten ini kalian rasa bisa membuka pikiran orang-orang yang masih terus dalam tidur panjangnya, maka bagikan video ini segera mungkin. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.